Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan teman-teman follow Instagram saya karena di Instagram ada informasi menarik dan penting yang saya upload. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Teman-teman yang sedang program hamil ataupun promil, ya tidak sedikit orang yang menyindir ya ataupun bertanya, baik tetangga ataupun saudara. Ya siapa yang tidak mau langsung hamil ya. Tapi tiap orang itu berbeda ya, tidak bisa disamakan. Semua butuh proses. Nah teman-teman ya, memang teman-teman jangan sampai stres ya karena pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Nah kemudian saya ingatkan untuk teman-teman lainnya, jangan menanyakan kepada orang yang sudah menikah ya kenapa belum punya omongan ataupun kenapa belum hamil ya, karena itu bisa saja menyinggung perasaannya. Jadi teman-teman hindari hal tersebut. Nah pada video kali ini kita akan membahas 8 hal yang harus dihindari agar cepat hamil. Jadi ada beberapa hal yang harus teman-teman hindari ya untuk meningkatkan peluang hamil agar hamilnya sukses. Ya bisa dibilang ini menjadi pantangan bagi pasangan ya, baik laki-laki maupun perempuan ya, supaya hamilnya berhasil. Nah yang pertama adalah merokok. Merokok adalah pantangan terbesar yang harus teman-teman lakukan ya, teman-teman hindari. Ya karena dengan merokok ini akan menyulitkan teman-teman untuk hamil. Nah, kalau seandainya wanita merokok ini bisa menurunkan peluang hamil, ya bisa meningkatkan resiko kelainan genetik pada sel telur ya, bisa menurunkan kesuburan. Begitu juga pada laki-laki, ya kualitas kuantitas dari sel pria bisa menurun. Nah ini baik laki-laki maupun perempuan itu sama buruknya ya. Asap rokok pun begitu, yang teman-teman hirup itu juga nggak bagus ya, baik kesehatan maupun terhadap program hamil itu sendiri. Nah jadi saya sarankan untuk berhenti merokok ya mulai sekarang ya, lebih cepat lebih baik. Kemudian misalkan teman-teman berhasil hamil tapi masih merokok, nah ini juga nggak bagus ya untuk kesehatan bayinya ya, bisa mengalami cacat lahir, keguguran, kemudian bisa mengalami komplikasi-komplikasi lain ya, bisa nanti hipertensi kehamilan ya, kemudian bisa mengalami kehamilan ektopik ya. Memang sebaiknya jangan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang kedua, kopi. Nah bagi teman-teman pecinta kopi ya, ini harus hati-hati, harus mulai mengontrol diri. Kalau mengkonsumsi kopi dalam batasan normal ya, sesekali yaitu tidak begitu menimbulkan masalah ketika program hamil. Yang jadi masalah kalau teman-teman minum kopinya itu terlalu sering ya, terlalu berlebihan. Nah ini yang jadi masalah karena kandungan kafein itu tidak bagus untuk yang sedang program hamil. Nah begitu juga kafein lain ya, seperti teh, kopi tadi itu memang harus dibatasi. Nah kemudian seperti minuman bersoda, kemudian seperti minuman berenergi ya, sebaiknya harus teman-teman hindari. Ya langkah lebih bagus ya teman-teman mulai mengontrol dirinya terhadap kebiasaan-kebiasaan yang tidak sehat tersebut. Yang ketiga, minuman beralkohol. Nah jadi teman-teman, minuman beralkohol ini juga menjadi hal yang harus teman-teman hindari ya, menjadi hal yang menjadi pantangan bagi teman-teman yang ingin hamil. Ya ini berlaku baik pria maupun wanita, bisa mempengaruhi kesuburannya, kemudian bisa membuat tubuh jadi tidak sehat. Nah kemudian teman-teman daripada meminum alkohol, meminum minuman keras ini ya, sebaiknya mengkonsumsi air putih, itu jauh lebih sehat, ataupun air mineral. Nah atau teman-teman buat jus ya, jus buah ataupun jus buah sayur tanpa tambahan pengemanis buatan, itu jauh lebih saya rekomendasikan ketimbang minum minuman beralkohol. Nah, baik laki-laki, baik wanita ini bisa menurunkan kesuburannya, bisa membahayakan kesehatannya. Kemudian kalau nanti hamil bisa keguguran. Nah, memang penting untuk tidak mengkonsumsi alkohol. Keempat, stres. Nah, stres mungkin bisa menghampiri teman-teman, bisa terjadi ke siapa saja. Nah, kalau stres ini akan menyebabkan peluang hamil semakin menipis, semakin sulit. Ya kalau teman-teman berjuang terlalu keras ya, akhirnya nanti menimbulkan stres yang lebih berat. Nah ini akan mempengaruhi reproduksi teman-teman ya, hormon teman-teman akan
terganggu ya, tidak stabil. Nah, nanti peluang hamil jadi semakin sulit. Nah, jadi teman-teman ya, stres adalah hal yang harus teman-teman hindari, menjadi pantangan juga bagi yang program hamil ataupun promil. Jangan sampai stres, lakukanlah hal-hal yang positif, yang menyenangkan, bisa olahraga ya, bisa yoga, meditasi, ataupun berenang, ataupun melakukan kegiatan positif lainnya, itu boleh. 5. Ikan dengan kandungan merkuri tinggi. Teman-teman memang disarankan mengkonsumsi ikan yang mengandung asam lemak omega 3, tetapi tidak dengan kandungan merkuri tinggi, karena ini bisa berbahaya. Nah teman-teman, ikan yang kandungan merkurinya tinggi yang paling umum itu adalah ikan toda, ikan hiu, dan juga ikan marlin ya. Nah kemudian teman-teman masih bisa mengkonsumsi ikan yang mengandung tinggi asam lemak omega 3 tetapi rendah kandungan merkurinya, salmon ya, kemudian ikan sarden, tetapi konsumsi dalam batas yang wajar ya, batas yang normal. Kalau berlebihan juga nggak bagus untuk kesehatan. Yang keenam, obat-obatan tertentu. Untuk teman-teman yang suka mengkonsumsi obat-obatan ya, sebaiknya harus hati-hati, harus waspada. Atau teman-teman yang memang memiliki penyakit kronik yang mengkonsumsi obat-obatan secara terus-menerus, itu juga harus hati-hati. Karena ada efek samping obat yang mengganggu pembuahan, kemudian juga bisa mengganggu nanti peluang hamil teman-teman, bisa membahayakan nanti janinnya ya, kesehatan janinnya. Jadi sebaiknya ketika teman-teman mengkonsumsi obat-obatan harus dalam pengawasan dokter, harus dengan resep dokter. Nah, jadi dokter bisa memilihkan obat-obatan yang memang dibutuhkan oleh teman-teman, obat-obatan yang aman untuk teman-teman, yang efek sampingnya tidak merugikan. Yang ketujuh, batasi hubungan. Nah, hubungan yang terlalu sering tanpa adanya pola ini juga nggak bagus ya, hal yang harus teman-teman hindari. Sebaiknya teman-teman harus mengetahui kapan masa suburnya ya, biasanya 2 plus minus ya setelah ovulasi. Nah, ini akan memudahkan teman-teman untuk meningkatkan peluang hamil untuk teman-teman hamil. Jadi ketika teman-teman tahu masa suburnya, ini akan jauh lebih mudah ya, lebih enak, lebih meningkatkan teman-teman untuk hamil. Nah, ataupun teman-teman bisa berhubungan itu 3 kali seminggu. Nah, kemudian ditingkatkan ketika memang di masa subur itu jauh lebih efisien. Yang ke-8, tidak menjaga berat badan ideal. Teman-teman, memang berat badan itu juga penting, hal yang harus teman-teman hindari kalau berat badannya tidak ideal ya. Untuk orang yang obesitas ataupun berat badannya berlebih berdasarkan indeks massa tubuh, ya ini bisa mempengaruhi siklus menstruasinya, ataupun siklus menstruasi bisa terlewat. Ataupun orang yang terlalu kurus ya, ataupun indeks massa tubuhnya kurang berdasarkan tabel, ya ini juga bisa mempengaruhi siklus menstruasinya ya. Atau bisa tidak ovulasi sama sekali. Nah, jadi yang berat badannya berlebih itu diet ya, turunkan sampai berat badan ideal, yang tidak itu naikkan. Kalau teman-teman berhasil hamil ya dengan berat badan yang obesitas, ya yang ditakutkan nanti timbul komplikasi-komplikasi selama hamil ya. Hipertensi selama hamil, preeklamsia, kemudian diabetes gestasional ya, ataupun nanti adanya peluang untuk hamil secara sesar ya, ataupun ada komplikasi-komplikasi lain. Jadi diharapkan berat badan ideal. Oke teman-teman, ya itu tadi 8 hal yang harus dihindari ataupun menjadi pantangan agar cepat hamil ya. Nah, ini mudah sekali sebenarnya kalau teman-teman memang berniat dan semangat ya, berkomunikasi ataupun berdiskusi dengan pasangannya untuk melakukan yang terbaik. Tetap berusaha, tetap berdoa, dan berikhtiar. Ya, semoga apa yang teman-teman inginkan segera tercapai. Amin. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan komen di video ini. Salam sehat. Sampai jumpa.